Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih banyak kamu udah mau ngeklik video ini dan terhubung bersama Mari di sini ya. Sekarang Mari akan tarik kartu tarotnya untuk membacakan energi seseorang yang segera akan hadir di hidupnya kamu dan dia mampu menyita perhatianmu. Nah, gitu ya. Jadi alangkah baiknya kamu menyaksikan video ini biar kamu tahu bagaimana baiknya bersikap ya terhadap dia. Apakah harus dihindari atau justru jangan-jangan dia datang membawa banyak hal kebaikan bagi hidupnya kamu gitu ya. Setidaknya ini menjadi rambu-rambu lah bagi dirimu. Namun sebelum Mari memulai, wajib Mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian orang saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya Mari vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik langsung saja kita mulai. Siapa sih si dia ini? Oke. Nah, ini lebih kayak kecenderungannya ini bukan orang baru ya. Ini seseorang yang sudah pernah kamu kenal gitu ya. Jadi setidaknya namanya dia kamu udah pernah dengar, wujud orangnya ya udah berapa kalilah kamu lihat. Bahkan beberapa ini bisa seseorang yang pernah sempat hadir di hidupnya kamu, entah itu jangka waktu panjang ataupun hanya sebentar gitu ya, untuk hubungan asmara kah gitu ya, atau mungkin hubungan relationship pekerjaan kah gitu ya. Nah di sana jadi seseorang ini tuh bisa aja juga nunjukin dia yang belum mampu move on dari kamu. Nah kayak gitu ya. Sudah lumayan lama dia menahan dirinya dia untuk tidak terlibat dengan kehidupannya kamu, tapi dalam waktu dekat ini ada dorongan barangkali ya, ada dorongan mendesak di dalam dirinya dia, bisa itu tanpa dia sadari ya, dia datang ke kamu. Nah kayak kita ya. Oke, itu kira-kiranya. Baik, kemudian kita lihat lagi siapa ya, ciri-ciri orang ini dulu kita lihat ya. Siapa dia, ciri-cirinya tuh kayak gimana. Oke, oh iya, ini tadi ya, ini beberapa nih orang yang belum move on ini. Entah belum move on dari kamu, Mari rasa ini belum move on dari kamu. Ini udah jelas, belum move on dari kamu. Jadi dia ini bisa yang kayak masih belum menerima bahwa hubungan kamu dengan dia itu berakhir gitu ya. Barangkali bisa aja dia yang pergi dari hidupnya kamu, dia yang ninggalin kamu di sana ya, dia yang kayak mematahkan janji masa depan bersama dengan kamu gitu. Tapi ketika dia menjauh dari kamu, bisa saja dia di situ mengalami kegamangan. Oh ternyata hidupku tidak bahagia tanpa kamu gitu ya. Oh ternyata kamu tuh masih jauh lebih baik gitu loh. Jadi ini kayak yang seseorang yang masih membenci kemerdekaan. Dia masih membenci kebebasan atau dia takut dengan kebebasan. Dia masih ingin dengan kamu gitu loh. Ya. Jadi ini kayak yang walaupun barangkali sudah ada hitungan tahunan untuk beberapa ya, sekitar 13 bulan, kurang dari 13 bulan atau sudah ada 13 bulan lebih ya hubungannya kalian ini berakhir. Tapi pada kenyataannya masih seger banget gitu ya. Sakit hatinya gitu loh. Tercabik-cabik hatinya oleh perpisahan kamu dengan dia gitu ya. Jadi ini masih yang kayak seolah-olah ini baru terjadi semalam, baru terjadi kemarin gitu loh. Jadi sepanjang dia tidak terhubung dengan kamu, sepanjang itu pula lah dia menderita sendiri. Nah gitu ya. Jadi ini bisa orang yang kecewa dengan keputusan kamu meninggalkan dia, atau ternyata dia menyadari bahwa apabila dia yang memutuskan koneksi dengan kamu, dia menyadari bahwa keputusan untuk berpisah dari kamu itu ternyata bukanlah sebuah keputusan yang paling pas, yang paling tepat untuk dia, gitu ya. Bisa di sini ada penyesalan-penyesalan. Nah, kayak gitu ya.
Nah, kemudian ya tadi, orang ini masih membawa duka ketika dia bertemu dengan kamu. Dia masih membawa tanda kutip kesengsaraannya dia gitu ya. Jadi boleh orang ini tuh nanti akan menunjukkan bahwa dia orang yang patut ya untuk kamu kasihani. Nah, kayak gitu ya. Dia orang yang patut untuk kamu kasihani. Nah, beberapa ya dari orang ini tuh dia cukup lama sendiri gitu ya. Ketika dia berakhir dengan kamu, barangkali gitu ya. Nah, dia lebih memilih untuk hidup sendiri. Ini terutama bila kamu yang memutuskan relationship-nya kalian. Nah, gitu ya. Dia lebih memilih daripada bertemu dengan orang baru, membuka diri dengan orang baru. Lebih bagus dia dengan orang yang sudah pernah dia kenali. Jadi ibaratnya dia tidak mulai lagi dari nol. Nah gitu ya, makanya walaupun kamu mungkin mengusir orang ini keluar dari hidupnya kamu, tapi zona nyamannya dia ya dengan kamu gitu ya. Jadi beberapa orang ini tuh cukup lama bersabar, menunggu kesempatan, menunggu waktu yang tepat, menunggu keberaniannya dia untuk menghubungi kamu kembali. Nah gitu ya. Namun ada beberapa di sini kok kayaknya pertemuan ini tuh pertemuan yang tiba-tiba, pertemuan yang tidak direncanakan. Nah kayak gitu ya, bertemu di sebuah ruangan itu ya, bukan di tempat terbuka ini. Mari lihat, bukan ketemunya pas lagi di jalan, enggak. Mungkin ini lagi ketemu di mall kah, atau lagi ketemu ya pokoknya di sebuah ruangan lah gitu ya, di sebuah space itu yang space-nya ada tembok-tembok, ada dinding-dindingnya gitu ya. Oke. Jadi orang ini kalau mari lihat ya, dia sudah punya perubahan ya dalam kehidupannya dia. Misalnya gini. Selama ini tipe kepribadiannya dia adalah orang yang ingin berpetualangan gitu ya. Tetapi begitu dia bertemu dengan kamu, petualangannya itu berakhir. Nah gitu ya, jadi dia punya cara pandang baru dalam hidup. Nah gitu. Mungkin orang ini ya, dia punya kepribadian tergesa-gesa gitu ya. Dia orangnya selama ini tuh tidak sabaran. Nah sekarang dia sudah berubah 180 derajat. Buktinya dia bisa tahan, sabar, menunggu kamu. Jadi ini untuk beberapa sesungguhnya sudah ada perubahan baik ya yang terjadi dari karakternya dia, dari kepribadiannya dia. Nah, di situ ya. Nah, kemudian seseorang ini tuh bisa kayak yang bukan hanya penilaiannya dia tentang hidup dia yang berubah, tapi penilaiannya dia tentang kamu itu juga ikut berubah gitu ya. Dari mungkin dia meremehkan kamu selama ini gitu ya, makanya dia meninggalkan kamu. Dari dia yang selama ini tuh kayak yang menganggap kamu hanya remah rengginang gitu. Nah sekarang dia sudah tahu, walah ternyata kamu punya kualitas hidup yang jauh lebih baik, atau kamu punya kepribadian yang sesungguhnya itu sangat amat baik. Nah, kayak gitu ya. Jadi ada perubahan yang sangat besar di sini. Kalau mari lihat dari cara pikirnya dia, gitu ya. Dari cara mengendalikan emosi-emosinya dia juga. Nah, kayak gitu ya. Jadi mungkin kamu adalah orang yang pertama mampu mematahkan hatinya. Nah, untuk beberapa seperti itu ya. Kisah dengan kamu adalah kisah yang pertama kali sukses berhasil untuk merombak dirinya dia gitu ya, yang membuat dia kecewa gitu. Oke. Baik. Jadi kalau mari lihat ya, seseorang ini tuh kayaknya orang yang sudah jadi apa tuh namanya? Udah menjadi pribadi yang lebih lembut lagi di sini ya. Dia sudah mulai pandai untuk mengontrol sikapnya dia, gitu lah. Ya. Jadi secara pandangan tentang kehidupan, secara laku dalam kehidupan, gitu ya. Nampaknya ini tidak mampu juga nih untuk mengobati lukanya dia, gitu ya. Makanya
dia ini tuh ingin datang lagi sama kamu. Tentu saja datangnya dia ini saya rasa dengan tawaran baru gitu ya. Mungkin harapannya dia itu tadinya oke, jika percintaan tidak mungkin terjadi, maka persahabatan sajalah. Nah, seperti itu ya. Ini beberapa usianya usia sepantaran ya dengan kamu, seumuran dengan kamu. Katakan misalnya kamu 35, dia bisa usianya 34 atau 35 atau mungkin 36. Jadi ini usianya tidak jauh berbeda dengan kamu. Beberapa ini bisa ceritanya teman sekolahnya kamu, teman masa kecilnya kamu, atau ya tadi kayak kata Maria, mungkin kalian pernah punya project bersama. Ketika project ini berakhir, gitu ya, selesai, katakanlah gitu. Nah, ini ketemu lagi nih, sekarang ketemu lagi. Nah, di sana ya. Untuk beberapa ya ini teman mainnya kamu. Mungkin kalian tidak punya urusan-urusan yang dalam gitu ya. Tapi ini dia circle pertemanan kamu di sini gitu ya. Orangnya kalau mari lihat ya, terlepas dari beban batinnya dia, ini orangnya tuh nampak lebih ceria ya. Secara pembawaan badan itu ceria banget. Lebih senang ketawa-ketawa, lebih senang kayak nunjukin happy-happy. Itu sebenarnya mungkin caranya dia ya untuk mengobati hatinya dia gitu. Walaupun untuk sampai di ketika dia bertemu sama kamu, hal-hal ini tuh masih gagal, tapi setidaknya tidak membawa dia semakin nyungsrep hidupnya gitu ya. Nah, di sana orangnya kalau mari lihat bisa orang yang cukup asik kalau untuk diajak gaul, diajak main gitu ya, lumayan asik di sini ya. Orangnya mari rasa ya ini sudah lumayan banyak pengalaman-pengalaman hidupnya dia gitu ya, sudah banyak pembelajaran-pembelajaran yang bisa dia petik dari hidupnya dia di sana gitu. Nah, kemudian seseorang ini untuk beberapa ini orangnya bukan orang jauh ya, ini orangnya orang yang dekat ya, ini dekat banget, mungkin satu kota dengan kamu. Tapi beberapa ini bisa ya, gimana gambaran kamu tentang jarak jauh ya. Nah, itulah yang paling jauh lah menurut pendapatnya kamu. Nah, itu di sana ya. Kemudian seseorang ini tuh kalau mari lihat ya, orangnya apa tuh? Sesungguhnya orangnya tuh kayak yang haus akan tantangan hidup gitu ya. Tapi mungkin kali ini dia datang lebih kayak tidak lagi ugal-ugalan seperti dia yang dulu. Nah di sana ya. Tipe orangnya ini mari lihat tipe yang pemberani. Jangan-jangan ketika pertemuan kalian itu dia yang duluan menyapa kamu. Nah, sana ya. Dia yang duluan datang untuk deketin kamu. Gitu lah. Orang yang tidak mau menyia-nyiakan kesempatan. Nah, soalnya dia kayak kita ya. Jika datang keberaniannya dia tuh nggak akan nunda-nunda. Langsung dia take action di sini. Gitu ya. Dia langsung akan coba untuk menarik perhatiannya kamu. Di sana ya. Mari lihat penampilannya, ya penampilan yang cukup menarik. Gitu ya. Mungkin tidak mencolok, gaya-gayanya tidak mencolok, tapi setidaknya dia ini menarik banget orangnya. Gitu. Ya. Cantik ya, cantik. Gagah, kalau untuk laki-laki ini gagah ya. Mari nggak bilang dia ganteng, tapi kok mari lebih lihat dia ini gagah gitu ya. Gentle banget. Bukan gentle, apa tuh, laki banget gitu ya. Laki banget ini pembawaannya. Beberapa di situ ya orangnya keker banget ini kalau mari lihat itu ya. Kalau untuk wanita bisa dia ini penampilannya lumayan seksi. Montok kak gitu ya. Orangnya ya secara ini rambutnya cenderung keriting, ikal, minimal ikal, berombak gitu.
bukan rambut lurus. Nah, untuk beberapa nih loh ya, bukan rambut lurus di sini. Lebih cenderung kalian akan ketemu dengan orang yang keriting dia ya. Nah, kemudian ini kalau mari lihat orangnya tidak bisa dikatakan putih. Nah, kecuali dia bule ya, kecuali kalau kamu dengan bule gitu. Ini mari ngomongnya tentang rata-rata gambaran orang Asia, oke? Kulitnya cenderung agak gelap. Nggak yang putih-putih banget, barangkali kayak Mari ini aja ya, warna kulitnya dia. Tinggi rata-rata orang Indonesia, kecuali laki-laki. Kalau laki-laki ini tinggi ya, tinggi. Lebih cenderung tinggi di atas rata-rata gitu ya. Kalau untuk laki-laki. Nah, kemudian seseorang ini tuh nampaknya enak kalau untuk diajak ngobrol, ya, wawasan dia bisa wawasan luas. Beberapa ini orangnya populer. Orangnya di sini tuh orang yang lumayan influencer ya. Beberapa di sini influencer, beberapa di sini orangnya tuh orang yang memang sudah sukses, orang yang sudah stabil, sudah punya katakanlah keuangannya sudah lumayan gitu ya. Jabatan dia sudah lumayan di sana gitu ya. Jadi ini tidak bisa dibilang orangnya pengangguran ya, tidak bisa. Untuk beberapa tapiannya, nah, lebih cenderung dia orang-orang yang telah berhasil di hidupnya dia. Pencapaian-pencapaiannya dia ini pencapaian-pencapaian yang lumayan besar, atau setidaknya sebentar lagi dia akan punya banyak hal yang dia idam-idamkan, yang dia harap-harapkan ya dalam hidupnya dia. Nah, kayak kita. Saya rasa dia banyak yang sukain ya. Banyak orang yang seneng sama dia. Banyak orang yang naksir sama dia. Banyak orang yang kayak kepengen dapetin dia. Tapi ternyata tidak semudah itu bisa dapetin orang ini. Nah gitu ya. Nah, tapi ini ceritanya berbalik, apa dia mau atau menginginkan sesuatu atau menginginkan seseorang. Saya rasa walaupun itu tidak mudah, tapi dia mau mencoba gitu ya. Mau dia kayak yang berjuang habis-habisan. Nah di situ ya. Kemudian kita akan lihat bagaimana dia akan memperlakukan kamu. Wow. Oke, baik. Iya. Jadi kalau mari nampak orang ini tuh kayaknya tidak main-main sama kamu. Itu ya. Nah, beberapa ini bisa aja mantan suaminya kamu, atau mantan istrinya kamu, atau calon mantan suami, atau calon mantan istri. Atau seseorang yang pernah omongin tentang pernikahan sama kamu. Gitu ya. Jadi orang ini tuh mari rasa orang yang lumayan dalam ya sama kamu. Nah, beberapa bisa hubungan kalian ini dulu berjarak, ini karena katakanlah perbedaan agama, perbedaan status sosial, perbedaan budaya. Gitu ya. Atau beberapa di sini pernah yang nampaknya tidak mendapatkan restu dari keluarga. Nah, kayak gitu ya. Jadi kalau mari lihat, seseorang ini tuh pasti akan datang untuk memperjuangkan kamu kembali. Gitu ya. Jika tadi kamu adalah suaminya atau istrinya, atau pernah menjadi suaminya atau istrinya, saya rasa dia ingin reuni sama kamu ya. Ingin kembali sama kamu. Gitu. Ingin mencoba lagi. Karena selama ini ternyata ketika dia tanpa kamu, dia tidak merasa dia bertemu kecocokan ya dengan orang lain. Bahkan beberapa ini bilang bahwa kamu adalah soulmate-nya dia. Entah bagaimana dia yakin kalau kamu tuh akan menjadi istrinya atau akan menjadi suaminya. Jadi orang ini kalau mari rasa memang dia bukan datang untuk main-main ya. Seseorang ini memang
punya niatan untuk serius banget sama kamu. Jadi di sini dia tuh kayak yang nggak canda-canda, gitu ya. Orang ini tuh nampaknya bukan orang yang iseng, gitu loh. Jadi gambarannya dia dengan kamu untuk di masa depan adalah gambaran yang ada komitmennya kali ini, gitu ya, atau memperbaharui komitmen, gitu. Jadi orang ini tuh akan respect sama kamu, dia akan kali ini menghargai kamu atau semakin menghargai kamu, gitu ya. Jadi saya rasa tindakannya dia ini tuh kayak yang tindakan bagaimana caranya biar kamu tuh mengizinkan dia menjadi bagian dari hidupnya kamu. Nah, di sana ya. Jadi kalau Mari rasa ini lebih kayak cenderung mau menaklukkan kamu, mau meluluhkan kamu, gitu. Mau memperbaiki apa yang pernah, untuk beberapa ya, apa yang pernah dia patahkan. Apa janjinya dia dulu ke kamu, kali ini dia katakan dia mau genapi janji itu. Gitu ya. Bukan hanya mau menggenapi janji, tapi ini beberapa, aku ingin membahagiakan kamu. Gitu. Bukan hanya dirimu, tetapi ini bisa ceritanya bahkan keluarga besarnya kamu, gitu ya. Bahkan sampai begitu nih pemikirannya dia. Jadi ibaratnya bersama dengan kamu sama dengan bersama keluarga besarmu atau orang-orang yang kamu anggap penting dalam hidupnya kamu. Nah, gitu ya. Jadi Mari rasa orang ini tuh akan total ya. Dia akan total berupaya banget ini. Nggak tanggung-tanggung ini nanti. Walaupun dalam perjalanannya barangkali dia ada rasa lelahnya, ada rasa depresinya, gitu ya. Tapi setidaknya dia akan kembali lagi untuk beraksi. Nah, di sana. Karena ya tadi, kalau untuk meninggalkan kamu, benar-benaran meninggalkan kamu, dia tidak mampu. Ya. Gambaran mengerikan ketika dia tidak bersama dengan kamu itu masih kuat banget ya di memori orang ini, gitu loh. Makanya alih-alih membuka diri dengan kesempatan baru, dia lebih kayak cenderung asik melihat ke belakang saja, asik menunggu kamu, asik menanti kamu. Nah, di sana. Untuk beberapa mungkin dia selama ini tidak menunggu, mungkin dia selama ini pun sudah take action sama kamu dan take action untuk ke depan ini ya. Mungkin dia take action kemudian dia diam di sana ya, ada masa pasifnya dia, ada masa kok kayaknya dia mengambil jeda di situ, tapi segera dia akan datang lagi ke kamu, dia akan masuk lagi nih ke laga ya, ke laga upaya untuk mendapatkan dirimu, mendapatkan perhatiannya kamu. Nah, di sana ya. Dan kali ini orangnya Mari rasa lebih mau nampaknya berjudi ya, berjudi dengan kehidupan yang lebih besar lagi, gitu loh. Yang penting tuh goalnya dia, yaitu bersama dengan kamu, itu bisa dia dapat, gitu ya. Kamu di sini sudah dia jadikan sebagai targetnya dia. Beberapa mungkin memang dia gayanya tuh nggak yang ugal-ugalan gitu ya. Mau di sini tuh mainnya dia tuh lebih kayak soft, lebih kayak lembut, lebih kayak yang terarah. Jadi kamu nggak usah bayangkan, wah akan ada seseorang tuh yang kayak datang energinya tergila-gila gitu ya, yang energinya tuh kayak yang mendesak kamu. Enggak, Mari rasa bukan energi mendesak gitu ya, tapi energi yang lebih kayak nunjukin bahwa dia mantep gitu. Kalaupun dia datang dengan energi tergesa-gesa di sana, ya, ini sebentar aja nih energi tergesa-gesanya, energi yang kayak seolah-olah dia memaksa kamu. Tapi habis dari situ dia akan manuver itu, dia akan cari cara baru di sana ya. Oh, cara menekan kamu terburu-buru, oh nampaknya tidak berhasil. Aku akan ngambil
langkah lain di sini. Gitu loh. Dan saya rasa kalau dia tidak bisa mendapatkan kamu ya dalam waktu sebentar, dalam waktu cepat, dia mau yang kayak oke lah, sampai setahun ke depan aku akan berjuang. Mau dia yang kayak gitu. Mau dia yang kayak gitu. Pokoknya jadi dia ini kayak yang nge-charge terus dirinya dia gitu ya. Dia akan udah lelah, dia udah kelihatan dia hampir menyerah. Nah, tapi dia akan datang lagi. Kelihatannya jadi yang aku capek gitu ya. Sekiranya kamu sulit banget untuk ditaklukkan gitu ya, untuk bisa luluh terhadap dia karena mungkin ada alasannya kamu dulu ninggalin dia gitu ya. Nah, tetapi pasti saja ya ketika kamu yang meninggalkan seseorang ini ada alasan-alasannya kamu, sehingga dia balik lagi ke kamu, ndak akan mudah gitu kan. Ya beberapa di antara kalian pasti akan tetap konsisten dengan pilihannya kamu meninggalkan dia gitu. Nah, tapi sebegitu konsistennya kamu kayak yang berusaha untuk menutup dirinya kamu ke dia, nah sebegitu jugalah nanti besar perjuangannya dia. Sampai dia nanti memang sudah kembali patah gitu ya. Kembali dia patah. Ini kan masih Three of Swords. Sampai nanti dia Ten of Swords. Ya, kalau beberapa di antara kalian yang mungkin sering melihat video tentang pembacaan tarot, pasti tahu ya 10 pedang. Nah, itu Mari rasa akan menjadi klimaksnya dia. Tapi sebelum hal itu terjadi, walaupun butuh waktu sampai katakanlah berbulan-bulan atau katakanlah sampai bertahun-tahun gitu ya. Saya rasa orang ini tuh akan tetap mau bersabar di sana. Mau mengupayakan di sana. Tapi bukan berarti upaya-upayanya dia ini tuh kayak yang nanti ya suatu saat di depan itu, bukan berarti hidup dia tuh stuck. Bisa aja dia menikah dengan orang lain, bisa aja dia bersama dengan orang lain. Tapi harapannya dia, ini kita bercerita tentang harapan ya. Harapannya dia untuk kamu itu Mari rasa tak kunjung juga usai, tak kunjung juga ini akan padam. Jadi bisa dia menyerah, kemudian dia jalanin hidup dia ya, dia ngelakukan apapun dalam kehidupannya dia, tapi pada kenyataannya dia masih kayak tertambat ke kamu. Hanya tinggal tunggu waktu kapan lagi dia nongol ini di hidupnya kamu. Nah, ini kalau Mari lihat energinya ya. Oke, baik. Sekarang Mari akan tarik koin-koin untuk nunjukin pembacaan ini ditujukan kepada siapa. Ini bisa inisialnya kamu, bisa juga inisial dari seseorang ini. Ini bisa zodiaknya kamu atau juga zodiak dari seseorang ini ya. Oke, baik. Kita awali dari inisial M, mesra, ada P di situ, putih, ada di situ S, syukur, ada di situ N, norma, ada di situ Y, Yanti, A, asin, B, bulan, G, gunung, Z, zebra, H, hitam, ada R, ratu, ada U, udara, W, warna, ada inisial O, obat ya di sini ya. Ini inisial O-nya, sorry. Kemudian di situ ada inisial J, Jason, ada F, Fanta, hadir inisial C, Cuka. Itu aja ya untuk inisial. Masuk kita ke zodiak ya. Libra di sana, ada Taurus, Taurus lagi. Ya, ini energi-energi orang Taurus ini kalau Mari lihat ya. Energi-energi orang yang telaten, sabar gitu ya, tekun, orang yang gigih gitu ya. Makanya ini sampai tahan untuk menunggu kamu ya, atau menunggu kesempatan untuk datang ke kamu ya. Mengusahakan apa yang dia idamkan, apa yang dia inginkan dari kamu gitu ya. Kemudian di situ ada energi dari Cancer, ada Leo di sana, hadir Gemini, Libra di sini, ada Aries. Aries, Leo itu juga orang-orang yang punya target ya. Ketika mereka sudah meletakkan targetnya mereka, ini akan dengan kreatif, akan dengan usaha bagaimana caranya
biar targetnya ini tuh bisa dia menangkan, bisa dia dapatkan. Nah itu ya kalau untuk orang Leo Aries, jangan dipancing gitu ya. Nah kemudian di situ ada energi dari Scorpio, Leo lagi di sini hadir, masuk Sagittarius. Leo Aries Sagittarius itu tipe-tipe pemburu gitu ya. Tipe-tipe orang tuh kalau yang belum dapat itu ndak akan tenang. Nah sana ya. Kemudian di situ ada energi dari Aquarius, ada energi dari Pisces, hadir di situ Virgo, Pisces lagi, dan ditutup oleh energi dari Gemini ya. Oke, baik, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.